Moussa Diaby masih menunggu Inter. Sementara itu, Inter juga masih memikirkan kemungkinan merekrut sang penyerang, seperti dilaporkan Corriere dello Sport. Pertandingan di Liga Champions semakin menunjukkan pentingnya memiliki pemain yang mampu menghadirkan kualitas dalam situasi 1-1, serta memiliki kecenderungan bermain secara vertikal. Dalam hal ini, Diaby dinilai dapat memberikan tambahan kualitas bagi skuad Nerazzurri. Inter sebelumnya sempat mencoba merekrut pemain tersebut, namun upaya itu terbentur penolakan dari klubnya, Al-Ittihad. Situasi yang sama diperkirakan kembali menjadi kendara pada bursa transfer musim panas mendatang. Tantangan utama tetap sama seperti pada musim dingin lalu, yakni meyakinkan klub berwarna kuning hitam tersebut untuk melepas sang pemain. Perbedaannya, kali ini Inter akan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan pendekatan dan upaya negosiasi. Menurut laporan Corriere dello Sport, profil pemain yang dicari sudah jelas, dan Diaby menjadi salah satu nama yang akan terus dipantau. Selain itu, untuk merealisasikan pembelian besar tersebut, Inter tidak harus melepas Marcus Thuram secara bersamaan. Kabar mengenai masa kini dan masa depan Alessandro Bastoni menjadi sorotan dalam laporan Tuttosport. Situasi sang pemain dinilai sedang sensitif setelah ia menerima siulan dari supporter lawan ketika Inter bermain di stadion tandang. Situasi tersebut muncul setelah apa yang terjadi dalam pertandingan Inter melawan Juventus. Meski demikian, Bastoni mendapat dukungan penuh dari pelatih Christian Chivu, pihak klub Inter, serta Gennaro Gattuso. Bahkan beberapa lawan juga menunjukkan dukungan, termasuk Cesc Fabregas. Namun menurut laporan tersebut, atmosfer yang kurang bersahabat di stadion lawan berpotensi membuka kemungkinan menuju klub luar Italia. Selama ini, Bastoni selalu mengatakan kepada agennya, Tullio Tinti, untuk tidak mempertimbangkan tawaran dari luar Inter. Akan tetapi, dalam beberapa waktu terakhir, Barcelona disebut mulai mendekatinya. Bastoni sendiri merupakan salah satu pemain yang tidak ingin dilepas oleh klub, kecuali jika ada tawaran yang benar-benar tidak bisa ditolak. Nilainya bahkan disebut sulit ditentukan, dengan perkiraan berada di kisaran 60 hingga 70 juta euro. Meski begitu, kemungkinan transfer tersebut masih dianggap tidak terlalu besar. Jika benar terjadi, penjualan Bastoni berpotensi mengubah strategi pasar transfer Inter, terutama karena ia merupakan bagian penting dari rantai permainan di sisi kiri yang menjadi salah satu kekuatan utama tim Nerazzurri. Pio Esposito kini telah menjadi salah satu kepastian dalam rotasi yang diterapkan pelatih Inter, Christian Chivu. Namun, menurut analisis Tuttosport, saat ini adalah momen bagi sang penyerang untuk melakukan lompatan kualitas dalam permainannya. Sejauh ini, Esposito dinilai mampu memanfaatkan peluang yang diberikan kepadanya. Ia berhasil mencetak gol dan menunjukkan kemampuan mengelola tekanan di level tinggi. Meski demikian, sepanjang bulan Maret, performanya menurun, sejalan dengan kesulitan yang juga dialami rekan-rekan setimnya. Karena itu, dalam pertandingan melawan Atalanta, kontribusi yang lebih besar dari Esposito dinilai akan sangat penting dibandingkan dengan beberapa penampilannya belakangan ini. Ketiadaan Lautaro Martinez juga mempengaruhi permainan lini depan. Tanpa kehadiran sang kapten, kerjasama Esposito dengan Ange Ioanboni dan Marcus Thuram dinilai tidak sama seperti ketika Lautaro berada di lapangan. Selain itu, Esposito juga tercatat lebih jarang bermain bersama rekan-rekan tersebut dibandingkan dengan penyerang asal Argentina itu. Di sisi lain, performa Thuram juga disebut tidak berada pada level terbaiknya. Faktanya, setelah mencetak gol di Norwegia saat menghadapi Bodo Glimt, Esposito belum lagi menemukan jalan menuju gawang lawan. Hitung mundur bagi Lautaro Martinez untuk bisa tampil dalam kondisi terbaik pada laga Fiorentina melawan Inter. Menurut laporan Corriere dello Sport, sang penyerang masih menjalani latihan terpisah, namun memiliki keinginan besar untuk segera kembali ke lapangan. Media tersebut juga menyebut tidak tertutup kemungkinan Lautaro kembali berada di bangku cadangan seperti saat derby melawan Milan, guna memberikan dukungan langsung kepada rekan-rekan timnya. Menjelang akhir musim, pemain yang dijuluki Toro itu memiliki sejumlah target penting,
di antaranya perebutan Scudetto, Coppa Italia, serta finalisima bersama tim nasional Argentina. Selain itu, Lautaro juga memimpin klasemen pencetak gol dengan 14 gol. Ia unggul atas beberapa pesaingnya seperti Leao, Davies, Dovikas, Hojlund, Yildiz, dan Nikopas yang masing-masing mengoleksi 9 gol. Meski demikian, target tersebut disebut berada di bawah prioritas lain dalam hierarki ambisi sang pemain. Lautaro lebih memprioritaskan pencapaian trofi bersama Inter dan Argentina. Sejauh ini ia telah mengoleksi 7 trofi bersama Inter, yakni 2 Scudetto, 2 Coppa Italia, dan 3 Supercoppa Italiana. Jika kembali meraih gelar, itu akan menjadi trofi ke-8-nya bersama klub. Sementara bersama Argentina, Lautaro telah memenangkan 4 trofi, Piala Dunia, 2 Coppa America, dan Coppa dei Campioni CONMEBOL UEFA. Gelar berikutnya akan menjadi trofi ke-5-nya bersama Albi Celeste. Pembicaraan mengenai bursa transfer seringkali memicu berbagai spekulasi yang berlebihan. Namun bagi para pendukung Inter, setiap tanda kedekatan dengan dunia nerazzurri tetap menjadi perhatian tersendiri. Hal itulah yang kembali terjadi setelah munculnya sebuah foto yang dibagikan Paula, istri Javier Zanetti. Dalam unggahan tersebut terlihat Zanetti berpose bersama Diego Milito, Pablo Paz dan putranya, Nico Paz, dengan senyum di restoran Botinero yang dimiliki oleh wakil Presiden Inter. Foto tersebut diduga diambil pada malam sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya Pablo Paz dan Nico Paz terlihat di restoran yang berada di Via San Marco, Milan. Meski demikian, kehadiran mereka tidak berkaitan langsung dengan aktivitas bursa transfer. Terlepas dari itu, momen tersebut tetap menarik perhatian karena menunjukkan bagaimana Nico Paz tampak nyaman berada di dekat para legenda Inter. Presiden Dewan Regional Lombardia, Federico Romani, mencalonkan bek Inter Alessandro Bastoni untuk penghargaan Rosa Camuna, penghargaan tertinggi yang diberikan oleh wilayah Lombardia. Pencalonan tersebut diberikan karena Bastoni dinilai berani mengakui kesalahannya secara terbuka setelah melakukan simulasi dalam derby di Italia yang menyebabkan kartu merah tidak adil bagi pemain Juventus Pierre Kalulu. Romani menilai Bastoni telah menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan mengakui kesalahan tersebut secara publik. Pencalonan ini juga didukung dan ditandatangani oleh anggota Dewan Regional dari Partai Demokrat, Pietro Bussolati, yang juga menjabat sebagai Presiden Interclub di Palazzo Pirelli. Keduanya menyebut penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan lintas partai terhadap sosok Bastoni. Menurut Romani dan Bussolati, pencalonan ini juga didasari oleh fakta bahwa Bastoni saat ini merupakan salah satu wajah paling dikenal dalam sepak bola Lombardia, Italia, dan bahkan Eropa. Dengan mengenakan jersey Inter dan tim nasional Italia, Bastoni disebut telah menunjukkan kualitas teknis, kepribadian, serta rasa tanggung jawab yang menjadikannya figur penting baik di dalam maupun di luar lapangan. Mereka juga menyoroti sikap Bastoni yang dianggap menunjukkan kedewasaan saat mengakui kesalahan yang terjadi di lapangan. Ini adalah sikap yang tidak biasa dan tidak mudah ditemukan, yang menunjukkan rasa hormat terhadap permainan, terhadap lawan, dan juga kepada para penggemar, ujar Romani dan Bussolati seperti dilaporkan Il Giorno. La Gazzetta dello Sport mempublikasikan sebuah studi dari Football Benchmark yang menganalisis nilai skuad klub-klub Serie A. Hasilnya menunjukkan Inter sebagai klub dengan nilai skuad tertinggi di Liga, sementara Como menjadi tim dengan pertumbuhan nilai terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan studi tersebut, nilai skuad Inter meningkat dari 693 juta euro pada September 2025 menjadi 743 juta euro pada Februari 2026. Di dalam skuad nerazzurri, Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, dan Nicolo Barella menjadi 3 pemain dengan nilai tertinggi. Lautaro mengalami penurunan nilai dari 85 juta menjadi 79 juta euro, sementara Bastoni naik dari 74 juta menjadi 77 juta euro, dan Barella meningkat dari 69 juta menjadi 70 juta euro. Namun lonjakan paling besar dicatat oleh Pio Esposito.
Nilai sang penyerang meningkat tajam dari 17 juta euro menjadi 51 juta euro. Dalam jangka panjang, Presiden Inter Giuseppe Marotta disebut memiliki target agar nilai total skuad klub bisa mencapai angka 1 miliar euro. Di belakang Inter dalam daftar nilai skuad, terdapat Juventus yang justru mengalami penurunan dari 658 juta euro menjadi 643 juta euro. Sementara itu, Milan mencatat peningkatan dari 508 juta euro menjadi 534 juta euro. Diikuti Napoli yang naik dari 424 juta euro menjadi 436 juta euro. Lebih jauh di bawah, Como juga mencuri perhatian karena pertumbuhan nilai yang sangat signifikan. Klub tersebut meningkat sekitar 60 juta euro dengan nilai total skuad naik dari 268 juta menjadi 328 juta euro. Kenaikan tersebut dipimpin oleh Nico Paz yang nilainya melonjak dari 48 juta euro menjadi 74 juta euro. Inter menganggap Francesco Pio Esposito sebagai pemain yang tidak tersentuh di bursa transfer. Hal tersebut disampaikan oleh jurnalis Fabrizio Romano saat menanggapi berbagai rumor yang beredar mengenai penyerang kelahiran 2005 tersebut. Menurut Romano, berbeda dengan sejumlah laporan media, Arsenal sebenarnya tidak pernah memulai negosiasi untuk merekrut Esposito. Klub Inggris itu hanya melakukan aktivitas pemantauan atau scouting terhadap sang pemain. Meski demikian, dari Premier League disebut ada satu klub yang siap mengambil langkah lebih serius dari sisi tawaran ekonomi. Klub tersebut adalah Newcastle yang sebelumnya juga pernah merekrut pemain dari Serie A. Namun hingga saat ini tidak ada tanda-tanda keterbukaan dari pihak Inter. Sikap ini juga sejalan dengan pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Giuseppe Marotta beberapa minggu lalu. Sementara itu, terkait kemungkinan pemain yang akan didatangkan pada musim panas, dalam beberapa jam terakhir, kembali muncul nama Manu Kone dalam radar Nerazzurri. Gelandang tersebut diketahui sangat disukai oleh Direktur Olahraga Piero Ausilio dan pelatih Christian Cifu. Ketertarikan itu bahkan sempat diwujudkan melalui upaya perekrutan pada Agustus lalu, meskipun akhirnya tidak berhasil. Saat ini belum ada kontak baru antara kedua pihak. Bahkan, Roma telah memberi sinyal bahwa mereka tidak berniat memberikan potongan harga untuk pemain tersebut. Mantan Presiden Inter, Massimo Moratti, kembali memberikan pandangannya dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport. Dalam kesempatan itu, ia membahas beberapa topik, mulai dari performa individu pemain, insiden penalti yang tidak diberikan dalam derby Milan, hingga rencana pasar transfer Inter di masa depan. Mengenai Henrikh Mkhitaryan, Moratti memberikan komentar bernada kritis, meski tetap memuji kualitas sang pemain. Anak yang luar biasa. Di Pinetina, seharusnya mereka menyuruhnya menendang bola ke gawang selama berjam-jam. Dia pemain yang luar biasa dan lengkap. Aksinya sangat indah, tetapi ketika sudah sampai di kotak penalti, ujar Moratti. Moratti juga menyinggung insiden handball oleh Ricci dalam derby Milan yang tidak menghasilkan penalti untuk Inter. Ia mengaku menghargai sikap klub yang memilih menjaga profil rendah dalam menyikapi keputusan tersebut. Saya menghargai fakta bahwa Inter tetap menjaga profil rendah. Tidak ada alibi, meskipun situasi seperti itu sering dihukum. Namun bayangkan, apa yang akan terjadi jika situasinya terbalik? Pasti akan terjadi kekacauan besar, katanya. Ia juga menanggapi pandangan yang menyebut tim yang tidak memenangkan laga langsung tidak layak meraih gelar juara. Jangan begitu. Liga adalah perlombaan dengan banyak tahapan, kalau tidak begitu mereka akan membuat turnamen dengan hanya 5 tim, ujar Moratti. Selain itu, Moratti juga menyinggung kebutuhan Inter di bursa transfer mendatang. Ia menilai tim masih membawa dampak dari kekalahan berat di final Liga Champions terakhir. Menurutnya, masalah yang ada lebih berkaitan dengan mentalitas daripada aspek teknis. Karena itu, Inter dinilai membutuhkan pemain dengan kualitas teknik dan kecepatan yang lebih tinggi.
Moratti juga menambahkan bahwa bahkan tim-tim lapis kedua di kompetisi Eropa memiliki tempo permainan yang seringkali tidak ditemukan di Serie A. Itulah sebabnya mencapai 2 final Liga Champions dalam 3 tahun adalah sebuah pencapaian besar. Tutupnya.